Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat datang teman-teman Pendidikan Dokter 2020. Selamat datang di Mas Club teman-teman. Perkenalkan dulu saya Dr. Khoirunisa Dwi Hartanti, biasa dipanggil Tanti ya. Saya alumni UB juga, saya angkatan 2011 ya. Oke, hari ini selamat datang teman-teman, kita akan belajar bersama di Mas Club ya. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang metodologi. Kemarin habis UTOP ya kalau nggak salah ya. Mungkin jadi masih fresh banget materi-materi tentang metodologi. Oke, selamat. Nanti teman-teman serap ilmu sebanyak-banyaknya dari pemateri kita. Jadi nanti ada Dr. Toha M. Biomed ya, beliaunya adalah alumni UB juga, angkatan 2012 dan sudah menyandang gelar S2 Magister Ilmu Biomedik ya. Jadi tentunya bergelar magister nih. Jadi tentang metodologinya beliau oke banget. Jadi silakan teman-teman nanti belajar sebanyak-banyaknya dari beliau ya. Mau nanya apapun ke beliau ya, monggo boleh ya. Nah, tapi nanti lewat chat dulu ya teman-teman, nanti akan dijawab insya Allah oleh Dr. Toha. Ya, sebelumnya teman-teman perkenalan dulu. Jadi kami dari Mes Club di sini suatu kita kayak perkumpulan gitu yang mana kita sudah berdiri dari tahun 2014 dan kita membantu teman-teman dan adik-adik kami untuk belajar ya. Jadi Mas Club ini bukan berarti menggantikan dosen ya teman-teman. Kami selalu menekankan itu ke peserta Mas Club bahwa kami di sini membantu teman-teman adik-adik kita juga maba-maba FKUB ya untuk belajar gitu ya. Saya share screen dulu ya. Jadi saya minta waktunya dulu sebelum kita mulai belajar ya. Saya kenalkan sedikit tentang Mes Club. Oke, jadi teman-teman selamat telah menjadi mahasiswa kedokteran ya. Jadi kalau jadi dokter tuh harus siap belajar seumur hidup ya. Salah satu contohnya apa? Bahwa pandemi ini salah satu contoh konkret bahwa dokter itu harus belajar seumur hidup. Ya, nggak cuma buat ujian ya. Jadi dokter itu setiap detik, setiap waktu harus belajar terus untuk pasien-pasien kita ya. Nah, Mes Club sendiri sudah terbentuk dari tahun 2014 ya teman-teman dengan tagline kami The Club of Medical Prodigies. Jadi anggota dari teman-teman tutor di Mes Club itu dia teman-teman yang ahli di bidangnya ya. Jadi beliau-beliau tutor-tutor di Mes Club itu adalah tutor-tutor yang terbaik yang kami pilih ya. Kami pilih mereka-mereka dengan kualitas A untuk membantu teman-teman semua. Ini CEO dari Mes Club ada Dr. Adit, Dr. Fredo, Dr. Radit, yang mana beliau-beliau ini adalah lulusan tahun 2009, angkatan tahun 2009, beliau-beliaunya sudah PPDS sekarang ya. Ini yang mungkin lebih aktif sekarang, ada saya, Kak Ika, Kak Vin, Kak Sandi ya. Nah, tutor-tutor Mes Club sendiri teman-teman itu punya banyak prestasi, termasuk Dr. Toha ya. Jadi di luar dari akademis, tutor-tutor kami punya prestasi di luar akademik. Nah, biasanya sih peserta-peserta Mes Club sendiri banyak minta sharing ilmu dari kakak-kakaknya, tutor-tutor Mes Club tentang hal-hal di luar akademik ya. Kayak misalnya Dr. Toha ini, beliau adalah pemenang PIMNAS medali emas. Ya. Penelitian juga. Oke teman-teman, mohon maaf kita break di Malang lagi azan Isya ya, kita break dulu sebentar ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi teman-teman kalau mau tahu tentang Maths Club bisa follow IG kami di @mathsclub.id. Di situ nanti juga akan banyak info-info tentang Maths Club dan kita juga akan sering share materi-materi kedokteran, soal-soal kedokteran nih ya buat teman-teman. Jadi sambil main IG sambil jawab soal ya. Kita juga punya website ya, mathsclub.id. Silakan kalau mau pengen tahu lebih lanjut. Dan kita juga punya YouTube. Ya, YouTube Maths Club, silakan kalau mau berkunjung, jangan lupa subscribe ya. Di situ ada video-video tentang materi-materi di setiap blog. Barangkali teman-teman mau belajar lebih cepat, silahkan ya menonton video-video ini, sudah tersedia banyak ya. Ini kegiatan-kegiatan sebelum pandemi, teman-teman. Jadi peserta kita cukup banyak, terutama di angkatan 2019 ya. Kalau pengen tahu Maths Club boleh tanya-tanya ke kakak-kakak angkatan 2019. Ini ketika pandemi, ya ini teman-teman kakak PD 2016 ya, sekarang sudah masuk koas sih kakak-kakaknya. Oke, nah jadi kan teman-teman akan sudah mendapatkan jadwal seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar, pelajari dulu jadwal teman-teman ya, jangan sampai keteteran karena ternyata tahun ini adalah tahun yang berbeda sekali, tantangan untuk teman-teman juga sangat berbeda ya, karena sebelum UTS teman-teman cuma diberi waktu nggak nyampe 4 minggu ya, minggu depan sudah UTS ya. Oke, jadi kalau di Maths Club sih kita akan buatkan jadwal teman-teman hari ini, minggu ini belajar apa, dan kita juga memplotting jadwal ujian teman-teman biar teman-teman bisa tahu kapan harus belajar gitu. Nah, ini untuk kalau teman-teman mau join ya, oke nanti teman-teman bisa lihat sendiri di IG Maths Club. Nah, saya selaku manajemen dari Preklinik, bisa dicatat nomor saya dan saya juga ada di grup. Kalau misalnya mau tanya-tanya, boleh langsung ya. Oke, jadi saya sapa dulu Kak Toha. Apakah sudah bergabung? Iya. Jadi teman-teman di sini tentang free class untuk preklinik sendiri, kita ingin mengadakan ini untuk membantu teman-teman semua yang berminat ya. Jadi kita ada 4 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, setiap jam 18.30. Materinya dalam metodologi BMS 1, kita berikan 2 kali untuk BMS 1 dan BMS 2A. Setiap jam 18.30 ya teman-teman ya, silakan bergabung semuanya. Boleh juga ajak teman yang lain untuk bergabung ya, belajar sama-sama. Oke. Kak Toha, apakah sudah bergabung? Ya, Kak Tanti. Halo, Kak Toha. Apa kabar Kak Toha, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Kak Toha. Jadi ini teman-teman, Dr. Toha, M.Biomed ya, beliau adalah pemateri untuk hari ini. Teman-teman silakan belajar tentang metodologi ke beliau ya. Nah, jadi Kak Toha, kalau kita ngomongin kedokteran, menjadi dokter itu kita harus belajar seumur hidup gitu ya, Kak Toha ya. Iya, benar. Ya, betul banget kan. Tapi untuk menghadapi ujian, itu seperti kita berada di medan perang. Kalau kita nggak tahu strateginya, nah kita jadi ketinggalan sama teman-teman yang lain gitu kan ya, Kak Toha ya. Benar. Jadi dengan adanya kakak-kakak tutor itu kalian bisa serap pengalamannya. Kalian juga ada tempat untuk dijadikan diskusi, sharing gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bingung. Nah, jadi di Maths Club teman-teman akan kita bantu untuk mempersiapkan strategi yang baik untuk saat ujian gitu ya. Oke, silakan Kak Toha. Saya berikan waktunya selanjutnya untuk Kak Toha. Teman-teman silakan belajar ya. Terima kasih setelah bergabung di Maths Club. Free class ini ya. Saya berharap kita bisa silaturahmi terus teman-teman. Dan sukses untuk UTS-nya di minggu depan. Semoga semuanya bisa dapat A dan tidak ada yang SP ya.
Amin, amin, amin ya Allah. Jangan sampai bertemu dengan kami ketika SP ya teman-teman ya, naudzubillah ya. Yuk kita sama-sama belajar dari awal gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan Kak Toha untuk mulai ya. Ya, terima kasih Kak Tanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelihatan PPT-nya ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa dapat diakhiri dengan harapan bahwa materi yang saya sampaikan ini bisa diserap oleh adik-adik semua dan juga bisa membantu nanti saat UTS maupun setelah berikutnya, karena metodologi ini sendiri adalah materi yang menjadi pegangan juga, karena nanti apakah mau mengerjakan skripsi, mau pola berpikir sebagai seorang tenaga medis itu sangat penting didasari dari metodologi ini sendiri. Jadi bagaimana kita bisa berpikir secara kritis, bagaimana kita bisa menentukan suatu diagnosis itu dengan metode yang benar, maka itu pola berpikir itu akan tercapai, gitu ya. Nah, kita mulai dari statistik dasar ya, basic statistik. Jadi apa itu statistik? Statistik itu adalah suatu metode dalam, jadi kalau kita punya suatu data, kita melihat ada angka-angka di situ, lalu statistik ini adalah metode untuk membuat kita paham maksud dari kumpulan angka tersebut. Jadi kita bisa melihat bahwa, oh misalnya ada kumpulan angka di sini, kita bisa tahu misalnya rata-ratanya itu kan suatu metode statistik. Bagaimana kita bisa membandingkan kelompok ini sama kelompok ini, itu apakah ada perbedaan, adalah suatu statistik. Jadi statistik ini adalah untuk menginterpretasikan suatu data sehingga kita dapat memahami makna dari data yang disajikan. Gitu ya. Nah, data itu sendiri apa? Data itu adalah kumpulan dari fakta. Jadi dalam proses kita melakukan suatu penelitian, kita akan melakukan pengamatan awal. Di mana pengamatan awal ini berdasarkan dari data sebenarnya. Jadi sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya. Misalnya kita tahu bahwa es krim itu akan mencair, mudahnya seperti itu. Nah, dari sini mungkin kita bisa bawa ke dalam pengamatan. Apakah ada es krim yang bisa dibuat tidak mencair? Misalnya kita temukan bahwa misalnya saja ada suatu zat yang tidak membeku, yang tidak mencair pada suhu ruangan, sehingga itu digabungkan pada es krim tersebut. Nah, apakah dia bisa menjadi es krimnya bisa tetap dinikmati dan tidak cair jika dibiarkan lama di ruang biasa? Nah, itu adalah dari data kita ingin olah menjadi sebuah penelitian, lalu diuji teori kita, kita tentukan hipotesisnya dan kita lihat hasilnya. Belum tentu adalah hasil yang salah, bukan adalah hasil yang buruk gitu ya. Jadi data itu kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menganalisis suatu data, kita harus tahu apa itu variabel. Variabel itu adalah sifat dari apa yang diteliti atau diamati. Misalnya kita akan meneliti diabetes, maka kita harus tahu variabelnya, kita mau ngecek apa? Kadar gula darah. Kita mau cek penelitian tentang anemia, variabelnya apa? Jumlah
hemoglobin pada pasien yang menderita anemia. Penelitian obesitas atau overweight, kita akan cek berat badannya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, variabel itu kita bisa lihat secara data itu dibagi menjadi dua, numerik dan kategorik. Di mana gampang, numerik itu number, adalah angka. Jadi sesuatu yang angka itu adalah variabelnya numerik, sedangkan yang tidak berupa angka adalah kategorik. Misal numerik ada rasio, interval, nominal, dan ordinal. Bagaimana sih pembagiannya? Nah, ini dia. Jadi, ada nominal dan ordinal, itu adalah variabel kategorik. Artinya, dia tidak memiliki suatu angka yang bersifat kontinu. Jadi, misalnya laki-laki dan perempuan, itu kita tidak bisa tentukan dalam bentuk suatu jumlah, kan. Lalu sesuatu yang sifatnya juga setara kalau nominal itu. Jadi laki dan perempuan, warna mata, dampak operasi hidup dan mati. Misalnya seseorang, kita ingin penelitian apakah dengan pemberian ini dia jadi diabetes atau tidak diabetes, misalnya. Maka itu adalah nominal, diabetes dan tidak diabetes itu nominal. Tipe golongan darah A, B, AB, O itu adalah nominal. Ketika dia mempunyai tingkat SD, SMP, SMA itu akan menjadi ordinal. Jadi kadang ada beberapa mahasiswa itu tertukar antara nominal dengan numerik. Nah, kuncinya di sini. Numerik itu kita tinggal number. Nominal itu nominasi. Kalau nominasi itu selalu setara. Nominasinya adalah ini. Baru pemenangnya adalah, nah itu adalah nominasinya setara, pemenang itu baru dia naik jadi ordinal. Dia yang meningkat, menang peringkat juara 1, juara 2, juara 3 itu adalah ordinal. Nah, bedanya ordinal dengan numerik yang berupa interval dan rasio itu apa? Kalau ordinal itu adalah tingkatan antara bawah dan atasnya itu dia tidak bisa diukur secara pasti. SD sama SMP apakah sama dengan SMP dengan SMA? Belum tentu. Misalnya ya, kita punya skala kanker stadium 1 dengan stadium 2, apakah sama dengan stadium 2 naik stadium 3? Belum tentu sama. Tapi kalau yang namanya numerik, itu jaraknya sama. Berat 5 kilo sama 10 kilo, apakah 10 kilo itu 2 kalinya 5 kilo? Ya, jelas. Terus nadinya 50 sama nadinya 100. Itu juga adalah bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali bagi. Itu adalah variabel rasio. Sedangkan interval dia tidak memiliki nol mutlak. Jadi kalau rasio itu punya nol mutlak, interval tidak punya nol mutlak. Jadi misalnya pada suhu badan, apakah orang yang punya suhu badan artinya tidak mempunyai suhu sama sekali? Tidak kan? Pada suhu 0 derajat Celcius di Fahrenheit tidak 0 derajat Celcius. Sedangkan pada rasio, ketika yang dimaksud dengan nol mutlak itu nolnya adalah artinya tidak ada. Misalnya, berat badannya 0, artinya dia tidak punya berat badan sama sekali. Sedangkan pada interval 0 itu masih memiliki arti begitu. Nadi 0, artinya dia tidak memiliki nadi sama sekali. Jadi dibagi menjadi dua, numerik dan kategorik. Di numerik itu angka, di mana rasio itu dia mempunyai 0 yang mutlak, 0 yang ada, sedangkan interval itu nolnya bukan 0 yang kosong. Dan kategorik itu nominal dan ordinal, di mana nominal nominasi setara, ordinal ada tingkatannya. Gitu. Nah, ini contoh soal uji kompetensi, di mana berat badan dibagi menjadi BBLR dan non-BBLR. Sedangkan IMT atau BMI itu dibagi menjadi abnormal dan normal. Di sini, keduanya ini adalah sama-sama kategorik yang bersifat nominal, di mana BBLR dan non-BBLR tidak memiliki tingkatan tertentu, kecuali dia berubah menjadi berat badan segini, berat badan agak naik, misalnya berat badan sangat rendah, berat badan normal, berat badan, nah itu menjadi ordinal. Ketika datanya dirubah menjadi, jadi ketika suatu data itu belum tentu dia bilang berat badan. Jadi misalnya ada soal dia bilang berat badan, kalau tidak ada penjelasan, kita tidak bisa menentukan apakah ini nominal atau ordinal, kecuali memang dijelaskan di situ bahwa berat badan yang dimaksud adalah IMT atau kilogram. Nah, maka kita tahu itu adalah
suatu data numerik. Sedangkan kalau tidak dijelaskan, maka kita harus memperjelas dalam penelitian yang kita jalani. Ini pada contoh soal ini, ketika sama-sama kategorik, maka yang digunakan adalah chi-square. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, pembagian variabel menurut fungsinya ada variabel bebas dan variabel tergantung. Di mana variabel bebas ini artinya dia bebas, sedangkan tergantung ini yang dipengaruhi oleh variabel bebas itu sendiri. Jadi bisa nanti contohnya pada penyakit misalnya. Jadi pada variabel tergantung, variabel terikat itu dia contoh yang paling sering adalah penyakit. Kenapa? Karena dia yang sering dipengaruhi oleh variabel independen. Misalnya pada penyakit jantung kebanyakan terjadi pada orang dengan berat badan yang tinggi. Nah, berat badan ini bebas, sedangkan penyakit jantung ini dipengaruhi oleh berat badan. Maka penyakit jantung ini variabelnya adalah variabel dependen. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang statistik deskriptif dan statistik analitik. Nah, pada variabel itu, jadi pada penelitian statistik itu ada 3 macam, yaitu analisis univariat, yang kedua adalah analisis bivariat, yang ketiga adalah analisis multivariat. Univariat 1, bivariat 2, multivariat itu lebih dari 2. Nah, yang dimaksud statistik deskriptif ini adalah univariat, artinya dia hanya melihat pada satu data itu saja. Satu data ini, satu variabel ini, bagaimana kita lihatnya? Ya dengan cara menganalisisnya dari raratanya, mediannya, modusnya, atau kita lihat distribusi frekuensinya pada kelompok yang misalnya diare dengan tidak diare. Yang diare sebanyak 10, yang tidak diare sebanyak 20. Ini adalah statistik deskriptif. Sedangkan analitik, dia mempunyai 2 variabel yang dibandingkan, bivariat. Misalnya t-test, chi-square, one way ANOVA, dia ada 2 variabel yang dibandingkan. Ini yang disebut dengan statistik analitik. Nah, frekuensi tadi yang saya sudah jelaskan ya, dia akan melihat seberapa banyak pada variabel univariat. Contohnya ini, pada kuis didapatkan angka yang mendapatkan nilai 5 sebanyak F-nya 2, angka yang mendapatkan 4 sebanyak 3, mendapatkan 3 sebanyak 4. Dibentuk dalam bentuk tabel yang bisa disajikan dalam bentuk histogram ataupun dalam bentuk poligonal. Nah, ini pada penelitian biasanya data itu bisa dilihat data ini distribusinya normal atau tidak. Maksudnya distribusi normal itu gimana? Nah, ketika dia mempunyai median, modus, dan raratannya itu sama, maka dia distribusinya normal. Dia posisinya berada di tengah, bentuknya seperti gunung. Sedangkan skew atau distribusi yang tidak normal, dia biasanya tergeser ke kanan atau ke kiri. Biasanya raratannya posisinya tidak sama dengan median dan modus. Kenapa bisa ada distribusi yang tidak normal? Biasanya ada angka-angka yang ekstrim. Angka ekstrim itu misalnya nilainya ada orang yang di satu sekolah nilainya rata-rata 60, 60, 70, 70, 70. Terus ada satu anak yang 90. Nah, ini nilai yang ekstrim. Sehingga dia akan membuat distribusinya menjadi bergeser karena persebarannya tidak merata. Nah, untuk pemusatan data. Jadi dalam data itu kita bisa untuk menganalisis satu data itu kita bisa lihat dari mean, median, dan modusnya. Di mana mean artinya rata, median itu dia melihat berdasarkan distribusinya, berdasarkan pergeserannya kita cari tengahnya, modus adalah jumlah yang paling banyak. Nah, mean ini yang paling bagus sebenarnya. Pada penelitian kita kalau menggunakan mean kita bisa melihat rata dari data tersebut. Namun pada nilai-nilai ekstrim, maka dia akan bergeser. Jadi sulit digunakan pada distribusi normal. Sedangkan median tidak terlalu berpengaruh pada nilai ekstrim, sehingga biasanya median lebih digunakan jika distribusinya tidak normal. Dan modus ini bisa digunakan buat semuanya, tapi paling sering digunakan pada data-data yang bentuknya numerik atau kategorik saja. Gitu. Jadi untuk ini, nah setelah kita tahu sentral tendensinya, dia ada di tengah. Nah, tapi kita tahu di tengah ini bagus atau tidak, kita harus lihat dari penyebarannya. Data itu
dia di tengah, misalnya di 20. Kalau dia nilainya antara rata-rata anak-anak mendapatkan jajan 20.000 setiap hari. Nah, rata-rata 20.000 itu kalau dipecah ternyata ada yang dapatnya 5.000, ada yang dapatnya 50.000. Ini kan penyebarannya terlalu luas sehingga bisa berbeda makna 20.000 yang satu dengan 20.000 yang lain, sehingga kita butuh ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran itu ada range, interquartile range, dan standar deviasi. Range ini menggunakan nilai minimum dan nilai maksimum. Misalnya 10 murid nilainya 16 sampai 19, maka range-nya adalah 3. Dan dia tidak bisa digunakan pada ada skor-skor yang ekstrim, kayak seperti yang saya contohkan tadi. Nah, interquartile range, dia menghitung separuh tengahnya saja. Kita lihat pada Q1 dan Q3-nya, pada 25% dan pada 75% jaraknya di situ. Sehingga kalau ada data-data ekstrim yang di luar situ, yang paling minimal dan maksimal, maka dia aman. Kita bisa, jadi pada data-data ekstrim, kita bisa menggunakan interquartile range sehingga kita bisa melihat lebih. Cuma karena dia cuma melihatnya hanya separuh, hanya 50%, maka tidak bisa benar-benar merepresentasikan data yang sesungguhnya. Nah, sedangkan yang paling sering digunakan adalah standar deviasi, di mana standar deviasi ini digunakan jika datanya terdistribusi normal. Jadi, tapi ketika data itu tidak terdistribusi normal, maka standar deviasi ini menjadi sulit untuk diinterpretasikan. Gitu. Ya, ini yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, untuk analisis bivariat komparatif ya. Analisis komparatif ini ada kategorik di mana dan numerik ya. Jadi kita melihatnya kalau namanya komparasi, komparasi itu adalah perbandingan antara satu variabel dengan variabel lain. Variabel yang sifatnya itu adalah variabel independen dan variabel dependen. Nah, salah satunya pasti variabelnya adalah kategorik, karena kita misalnya kita membandingkan pada penelitian diabetes, kita akan membandingkan diabetes dengan tidak diabetes. Maka ini adalah variabel kategorik. Sehingga untuk perbandingan seperti itu, maka pasti salah satunya adalah kategorik. Jadi komparatif ini kita anggap satu ini kategorik. Jika kategorik dengan kategorik, maka pasti hasilnya adalah chi-square. Jarang sekali kategorik yang dia sifatnya berpasangan. Saya jelaskan ulang ya. Jadi kalau misalnya ini adalah variabel yang kategorik dengan kategorik, maka dia jika tidak berpasangan adalah chi-square. Ini yang diberi bintang adalah yang paling sering keluar di soal dan paling sering juga digunakan dalam berbagai macam penelitian. Jadi misalnya pada kategori dengan kategorik, kita menggunakan chi-square. Kategori dengan numerik, kita lihat. Jadi kalau sudah masuk, biasanya yang bingung di sini, ketika kategori dengan kategorik, chi-square gampang. Kategori dengan numerik, wah ini yang mana ya? Pegangannya cuma dua sebenarnya, t-test dan ANOVA. Kalau dia dua kelompok t-test, lebih dari dua kelompok adalah ANOVA. Tinggal dilihat kalau dia berpasangan atau tidak. Kalau dia berpasangan, maka namanya pair t-test. Kalau dia tidak berpasangan, independent t-test. Sama juga, lebih dari dua kelompok, ANOVA. ANOVA yang mana? Kalau dia tidak berpasangan, one way ANOVA. Dia berpasangan, repeated ANOVA. Jadi yang diingat pada komparatif numerik ini, komparatif yang dibandingkan dengan numerik, maka kita cuma ingat dua itu saja, independent, t-test, dan ANOVA. Tinggal bahasanya saja, kalau misalnya dia ternyata berpasangan, maka jadi pair t-test. Kalau pada ANOVA jadi repeated ANOVA. Kalau tidak berpasangan ya one way ANOVA atau t-test biasa. Nah, tapi ini adalah data ini, independent t-test, one way ANOVA, pair t-test, dan repeated ANOVA. 4 ini adalah data yang parametrik. Artinya parametrik itu dia punya
istilahnya kasta dalam statistiknya itu lebih tinggi dibandingkan yang non-parametrik. Nah, dengan kasta yang tinggi itu dia punya syarat. Apa syaratnya? Syarat utamanya adalah distribusinya harus normal, seperti yang tadi gambarnya distribusi ya. Ketika distribusinya normal, kita boleh menggunakan independent t-test, one way ANOVA, pair t-test, atau repeated ANOVA. Tapi ketika distribusinya itu tidak normal, bergeser ke kanan atau ke kiri, maka kita harus menggunakan alternatifnya. Jadi pada independent t-test kita menggunakan namanya Mann-Whitney. Jadi kita hafalkan pasangannya, independent t-test, Mann-Whitney. One way ANOVA adalah Kruskal-Wallis. Pair t-test adalah Wilcoxon, repeated ANOVA adalah Friedman. Tapi biasanya soal yang paling sering keluar adalah yang parametrik. Cuma kalau pasangannya itu juga harus dimengerti juga. Dia hanya berbeda pada data yang digunakan. Kalau pada parametrik dia menggunakan mean, sedangkan pada non-parametrik dia menggunakan median. Nah, sedangkan untuk korelatif, kita cukup ingat adalah numerik dengan numerik. Pearson, kalau dia yang terdistribusi normal, Spearman jika dia tidak terdistribusi normal. Yang bawahnya ini semua nice to know ya, tapi masih sering juga numerik ordinal ini masih sering juga. Jadi ketika numerik dengan numerik, maka dia Pearson atau Spearman. Sedangkan numerik ordinal, maka dia Spearman. Nah, kita tahu bedanya data ini. Nah, kalau misalnya kita dapat soal, ini soalnya komparatif atau korelatif. Komparatif dibandingkan korelasi dicari hubungannya. Nah, ini adalah trik-triknya di situ susahnya. Karena kenapa? Karena dalam bahasa Inggris, itu compare itu membandingkan, sedangkan correlate itu adalah menghubungkan. Di bahasa Indonesia kan dalam bentuk rangkaian kalimat soal semuanya menjadi hubungan. Jadi hubungan antara pengaruh antara ini terhadap A terhadap B, padahal itu yang dimaksud adalah komparatif, tapi kata-katanya juga menggunakan kata hubungan. Maka yang dilihat di sini, ketika dia numerik-numerik, dia tidak mungkin masuk ke komparatif, karena komparatif selalu ada salah satu parameternya, dia menggunakan parameter kategori. Nah, ketika dia numerik dan numerik, dia pasti korelatif. Jadi, ketika baca, oh, satunya misalnya datanya adalah IMT, satunya berat badan kilogram. IMT ini kan numerik, berat badan kilogram numerik juga. Maka ketika dia ditanyakan, uji apakah yang digunakan, maka kita, oh, numerik, sudah jelas, Pearson. Misalnya ada kata distribusi tidak normal, oh kita gunakan Spearman. Seperti itu ya. Nanti lebih jelasnya kita masuk di soal. Nah, kalau di soal ini, bentar ya. Kalau di ya, kalau di sini kita masuk di soal ya. Nanti tolong dijawab di chat. Ya, chat. Atau dicoba untuk dijawab dulu. Ya. Jawabannya rata-rata sudah benar ya. Jadi jawabannya adalah, ya ini rata-rata jawabannya semua median. Jadi memang jawabannya adalah median, karena distribusinya tidak normal. Maka kita pakai data median. Kita lanjut soal berikutnya. Datanya adalah numerik yang distribusi tidak normal. Kita mau mencari measure of dispersion-nya. Apa measure of dispersion yang digunakan pada numerik yang distribusinya tidak normal. Bisa dijawab di chat. Jadi dicoba dijawab dulu di chat. Tujuannya adalah untuk supaya kita kalau misalnya mencoba mengerjakan soal, lalu mempelajari ulang, itu akan lebih mudah daripada kita belajar 100%, lalu
belajar soal di terakhir-terakhir. Gitu ya. Ya, ini sudah dijawab semua, rata-rata jawabnya B semua ya. Jadi jawabannya adalah maaf, mungkin itu kegeser ya Kak Toha, iya, iya. lintarannya ke yang B ya. Iya, ya, jawabannya yang B. Jawabannya yang benar adalah yang B. Ini jawabannya kegeser. Jadi karena datanya adalah distribusinya tidak normal, maka kemungkinan besar dia bisa datanya banyak yang berada di ujung. Sehingga kalau data yang berada di ujung kita pakai range saja, itu kurang bisa mewakili persebaran datanya. Ada beberapa data di ujung yang besar, sehingga kita butuh data yang kita ambil di tengahnya, yaitu pakai interquartile range. Ya, sudah pada bisa semua ini ya. Ini soal berikutnya. Coba dijawab. Pengecekan kolesterol dilakukan setelah makan dan 90 menit berikutnya. Uji statistik yang digunakan gampang ya. Jadi kalau kita, oh ya tadi saya belum jelaskan juga apa yang dimaksud dengan berpasangan. Berpasangan di sini adalah ada dua macam sebenarnya. Kalau pada istilah berpasangan pada data statistik itu ada dua macam. Yang pertama adalah subjeknya sama, datanya berulang. Jadi misalnya diperiksa sekarang dan diperiksa nanti, itu berpasangan. Atau ini mungkin saya tidak tahu dijelaskan atau enggak, tapi pengertian lain dari berpasangan adalah ketika memang sebenarnya subjeknya berbeda. Kalau yang tadi kan subjeknya sama, cuma pengulangan lagi. Jadi diperiksa sekarang, diperiksa nanti. Ada dua data dari subjek yang sama. Nah, berpasangan lainnya adalah ketika yang satu dengan yang lain itu sebenarnya subjeknya berbeda, tapi dia di matching, disesuaikan. Misalnya umur yang sama, berat badan yang sama, dia di matchingkan. Nah, itu bisa digunakan sebagai data yang berpasangan. Tapi itu jarang keluar di soal sih. Biasanya ada kata-kata matching, itu berarti maksudnya adalah berpasangan. Di sini ya, karena kita menggunakan kolesterol, yaitu numerik, berarti kategori dengan numerik, berarti uji komparasi yang dilakukan setelah makan dan 90 menit berikutnya. Berarti ada dua data. Setelah makan dan 90 menit berikutnya, maka yang digunakan adalah per t-test. Dua kelompok, berarti t-test berpasangan per t-test. Jawabannya A. Ya. Nah, soal berikutnya ini lebih ini ada beberapa golongan darah O, golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB. Di mana variabilitas yang terbaik? Apakah O, apakah A, apakah B, apakah AB? Ya, ini sudah dijawab, udah ngerti semua ya. Jadi pada variabilitas, maka ketika dia mempunyai data yang bagus di tengah, maka kita akan itu hasilnya lebih baik. Artinya yang standar deviasinya lebih rendah. Jadi jawabannya di sini adalah golongan darah O ya. Ini kegeser sedikit ke bawah. Nah, ini misalnya. Ini contoh adalah data yang sama, tapi jadi sama-sama ratanya 20, tapi standar deviasinya berbeda. Yang atas standar deviasinya 10, yang bawah standar deviasinya 5. Dari sini, data yang lebih bagus adalah yang bawah, yang standar deviasinya 5. Kenapa? Ini adalah contoh pesan Gojek, delivery time. Kita pesan Gojek, pesan makanan, GoFood misalnya. Delivery time, 20 menit itu adalah rata-rata. Rata-ratanya sama-sama 20 menit. Misalnya yang atas ini GoFood, yang bawah Grab. Yang atas GoFood 20 menit, tapi dengan standar deviasi 10, maka yang diarsir ini artinya 30 menit ke atas itu banyak. Sedangkan pada standar deviasi yang rendah, waktu 30 menit lebih itu lebih sedikit jumlahnya dibandingkan yang bawah. Maka kita akan pilih, wah kalau gitu aku mau yang bawah aja, yang GrabFood aja, karena dia lebih sering 20 menitnya daripada 30 menitnya, walaupun rata-ratanya sama. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, lanjut soal berikutnya.
Ada sebuah penelitian ingin mengetahui warga yang menggunakan jenis air yang dipakai. Didapatkan 50 warga menggunakan air pump 40%, air sungai 10%, air pump 40%, air sungai 10%, dan air rawa. 50% air pump, 40% air sungai, dan 10% air rawa. Nah, peneliti ingin mencari tahu perbedaan jumlah warga yang terkena diare berdasarkan jenis air yang dikonsumsi. Uji statistik apa yang digunakan? Nah, jawabannya semua D ya. Ada yang menjawab A, 1. Yang lain rata-rata jawabannya D. Jadi soal ini menurut saya adalah salah satu soal yang agak menjebak. Jadi ini adalah jawabannya A, chi-square. Kenapa? Di sini adalah yang pertama sudah jelas ya, 3 jenis kelompok yaitu menggunakan air pump, air sungai, air rawa. Artinya 3 jenis. Dia kelompok, berarti dia adalah kategorik. Nah, yang satunya kita lihat adalah outcome-nya adalah terkena diare atau variabel dependennya adalah terkena diare. Perbedaan jumlah warga yang terkena diare. Nah, apakah jumlah warga yang terkena diare kita nulisnya emang angkanya berapa? Apakah angkanya jumlah diare? Misalnya A. Di sini kan jumlah warga. Berarti data ini adalah data warga yang terkena diare dan warga yang tidak terkena diare. Jadinya adalah data yang kategorik. Jadi warga yang terkena diare dan warga yang tidak terkena diare. Kalau misalnya kata soalnya itu berkata peneliti akan mencari tahu perbedaan jumlah diare pada warga atau frekuensi diare pada warga. Artinya pada warga A diarenya 5 kali, warga B diarenya 6 kali, warga C diarenya 7 kali. Nah, ini kan data numerik. Maka itu masuknya jawabannya adalah chi-square. Jawabannya adalah one way ANOVA. Sedangkan pada soal ini dia adalah perbedaan jumlah warga yang terkena diare. Maka yang ditulis dalam misalnya kita memasukkan data adalah warga A dia diare, warga B tidak diare. Berarti perbedaannya adalah diare dan tidak diare kelompoknya. Berarti satunya kategorik dan satunya kategorik, kita menggunakan chi-square. Tuh. Lanjut soal berikutnya. Ada sebuah penelitian melibatkan 100 siswa SLTA di Kelurahan A dan 100 siswa di Kelurahan B. Semua siswa diukur kadar TG. Siswa di Kelurahan A lebih banyak mengkonsumsi makanan siap saji dibandingkan siswa di Kelurahan B. Uji apa yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan itu? Di grup, di chat. Iya. Jawabannya rata-rata E ya. Ya, sudah benar. Jadi ini ujian digunakan adalah E, Independent Sample T-Test. Artinya kita lihat bahwa di sini kelurahan A dan kelurahan B, artinya terdapat 2 kelompok. Lalu yang diukur adalah kadar TG yang diukur dalam satuan miligram per DL. Artinya dia adalah data yang A, kelurahan A dan kelurahan B adalah data kategorik, sedangkan kadar TG itu adalah data numerik. Karena kadar TG itu kalau 0 berarti dia tidak ada kadarnya. Kadar TG misalnya 100, berarti itu kan data yang numerik ya. Kategori dengan numerik, maka kalau nggak one ANOVA, T-test. Kita lihat tidak ada kata-kata di situ menggunakan data yang diulang atau misalnya diperiksa sebelum dan sesudah, maka dia tidak berpasangan. 2 kelompok, jawabannya adalah T-test independen. Gitu ya. Kalau misalnya soal ini dirubah menjadi kadar TG misalnya kurang dari 200 dan lebih dari 200, maka
kadar TG ini berubah dari numerik menjadi kategorik. Maka kategorik dengan kategorik yang digunakan adalah chi-square. Jadi terkadang walaupun tulisannya adalah kadar TG, kita harus lihat lebih detail lagi. Dia apakah benar-benar kadarnya atau dikelompokkan lagi menjadi kurang dari 200, lebih dari 200, lebih dari 300, misalnya seperti itu. Jika dirubah menjadi seperti itu, maka dia akan menjadi data kategorik. Nah, lanjut soal seorang peneliti ingin mencari keterkaitan antara anemia pada ibu hamil dengan kejadian BBLR. Anemia diukur berdasarkan kadar Hb ibu. Sebut anemia jika Hb kurang dari 10 dan non-anemia jika Hb lebih dari 10. Nah, ini yang tadi baru saya sebutkan ya. Berat bayi dihitung dalam gram. Uji apa yang tepat digunakan? Coba di chat. Rata-rata menjawab E. Independen. Ya. Hampir semuanya menjawab E ya. Jadi di sini kita telah satu-satu, peneliti ingin mencari keterkaitan antara anemia. Nah, sedangkan kalau dia cuma bilang begitu saja, dilihat kadar Hb saja, maka ini data anemianya bukan data kategorik, tapi karena sudah ditulis dengan jelas bahwa di sini adalah data anemia dan non-anemia, yaitu anemia yang Hb kurang dari 10, non-anemia Hb lebih dari 10, maka ini menjadi data kelompok. Dan berat badan bayi dihitung dalam gram, maka ini numerik. Mudah ya, kategorik numerik sama seperti tadi, independent sample t-test. Kalau misalnya soalnya seperti ini, tapi dia cuma bilangnya adalah tidak bilang anemia, tapi mencari keterkaitan antara kadar Hb pada ibu hamil dengan kejadian BBLR. Lalu dilihat data Hb-nya yang tidak ada kriterianya, artinya angkanya Hb-nya dan angka berat badannya. Maka ini numerik dengan numerik, berarti dia tidak mencari komparasi, tapi mencari korelasi. Kalau misalnya seperti itu, yang digunakan adalah data analisis korelasi, yaitu Pearson atau yang non parametriknya Spearman. Kalau misalnya soalnya dirubah menjadi seperti itu. Nah, soal berikutnya, sebuah penelitian ingin membandingkan efek obat hipertensi A, B, dan C terhadap tekanan darah. Tekanan darah yang diukur adalah sistolik dan diastol. Uji apa yang tepat digunakan untuk penelitian ini? Ya, mudah ya. Jawabannya juga ya sama semua, jawabannya C semua. Jadi ini gampang sudah ya. Kelompoknya ada 3, yang dilihat dibandingkan dengan tekanan darah, yang sistolik dan diastolik. Artinya datanya jelas numerik. Maka yang digunakan lebih dari 2, berarti ANOVA, tidak berpasangan, berarti one way ANOVA. Nah, ini lanjut. Soal meneliti ingin mengetahui hubungan antara main game online dengan prestasi belajar. Main game dihitung dalam jam per minggu. Prestasi belajar dalam ranking. Uji apa yang paling tepat digunakan untuk penelitian ini? Nah, ini agak beragam ya. Kalau tadi itu jawabannya hampir sama, ini ada beberapa yang jawabnya beda. Ada yang jawab D, ada yang jawab E. Jadi ya, jadi ini adalah uji yang digunakan pada penelitian ini adalah jawabannya E. Rata-rata banyak yang ada yang jawab D, ada yang jawab E ya. Nah, pada ini kita harus lihat bahwa prestasi belajar di sini adalah dalam ranking. Ranking ini bukan data yang numerik, tapi data yang ordinal. Kenapa gitu? Apa bedanya data numerik dengan data ordinal? Seperti yang saya tadi bilang. Misalnya ranking 1 sama ranking 2. Dia tidak bisa data itu menjadi, oh kalau 1 itu 2 itu 2 kalinya 1. Enggak kan? Itu data tapi berdasarkan peringkat. Peringkat artinya dia
berjenjang. Walaupun angkanya 1, 2, 3, tapi bukan berarti dia itu adalah numerik, karena antara 1 dan 2 bukan 2 kalinya. Jadi misalnya yang ranking 2 artinya dapat 2 kalinya 1. Bukan seperti itu kan. Artinya ini adalah ranking data yang bersifatnya ordinal. Maka yang digunakan bukan Pearson, tapi bawahnya adalah Spearman. Gitu ya. Kalau dia numerik-numerik, baru gunakan Pearson. Kecuali dia datanya tidak tersebar normal, baru dia gunakan Spearman. Ya, ini untuk basic statistiknya. Kita belajar sampai sini, kita lanjut materi yang lebih santai ya. Scientific method. Nah, jadi dalam kita bahas tentang ilmu ya. Ilmu itu selalu mengandung 3 komponen atau aspek. Jadi ada namanya ilmu ontologi, di mana ada ontologi, ada aksiologi, ada epistemologi. Sebenarnya yang paling spesifik itu, sebenarnya yang paling jelas gampangnya, ontologi ini kan membahas apa yang ingin diketahui. Jadi ontologi itu sebenarnya ilmu dasar dari suatu komponen dalam filosofi. Jadi sebenarnya ini adalah filosofi sebelum masuk ke dalam ilmu itu sendiri. Ontologi ini sebenarnya kalau dalam bentuk soal itu seperti apa? Kalau misalnya aksiologi itu buat apa? Pemanfaatan kan. Epistemologi itu bagaimana? Jadi kalau ontologi itu biasanya digunakan dengan kata what. Kalau aksiologi itu for what. Kalau epistemologi itu how. Jadi ketika kita membahas tentang penelitian secara umum, nah ini penelitiannya seperti apa, batasnya, ruang lingkupnya seperti apa, kita maka itu adalah komponen ontologi. Sedangkan aksiologi itu pemanfaatan, buat apa? Ilmu ini buat apa? Kalau misalnya ilmu ini tidak bermanfaat, dalam artian ilmu ini tidak digunakan dengan baik, maka ini tidak bisa dibilang sebagai ilmu yang benar. Artinya makanya dalam ilmu pengetahuan itu ada namanya etika, karena dia harus menjaga pemanfaatan penggunaan ilmu ini untuk digunakan dengan baik. Sedangkan epistemologi itu adalah how. Bagaimana untuk menyusun sebuah sains di sini, suatu ilmu pengetahuan. Nah, itu dengan metode ilmiah. Nah, bagaimana caranya itu adalah penjelasan secara epistemologis gitu ya. Nah, jadi dalam metode saintifik itu awalnya diawali dengan kita dari suatu data, seperti yang tadi di slide paling awal, suatu data kita jadikan sebagai bahan pegangan untuk kita berhipotesis. Jadi dari deduksi, kita logika, lalu menjadi suatu hipotesis yang butuh verifikasi. Gitu. Intinya seperti itu. Jadi dari jadi logiko itu sendiri ada namanya deduktif yang rasional dari umum ke khusus, induktif dari khusus ke umum. Contohnya, jadi contohnya deduktif itu dia misalnya seperti ini misalnya aja ya. Semua orang yang ini premis 1. Jadi deduktif itu ada 3 komponen, yaitu ada komponen premis mayor, premis minor, lalu kesimpulan. Premis mayor ini yang dimaksud dari umum. Premis minor ini khusus sehingga menjadi kesimpulan. Kesimpulannya bersifat khusus. Jadi premis mayornya misalnya premis mayor ini contoh aja ya. Semua orang yang menganggap COVID tidak ada, COVID-19 itu tidak ada, maka dia kurang banyak membaca. Lalu premis kedua, yaitu premis minornya adalah JRX itu tidak menganggap COVID itu ada. Maka kesimpulannya jatuhnya adalah JRX kurang banyak membaca. Itu contoh deduktif. Sedangkan induktif adalah kebalikannya ya, kebalikannya dari khusus menjadi umum. Kurang lebih sama seperti itu. Tapi dibalik dari khusus menjadi umum. Biasanya ini kesimpulan pada penelitian. Jadi misalnya kita melakukan penelitian diabetes, obat A, misalnya obat herbal A untuk
menurunkan kadar gula darah pada diabetes. Maka induktif itu biasanya letaknya pada kesimpulan. Setelah kita mengetahui bahwa pasien-pasien subjek-subjek penelitian ini semuanya, subjek penelitian ini dapat obat A, dia kadar gulanya turun. Subjek B dapat obat A, kadar gulanya turun. Subjek C dapat obat A, kadar gulanya turun. Maka kesimpulannya obat A bisa menurunkan kadar gula darah. Itu induktif ya. Jadi dari hal yang spesifik menjadi umum gitu. Nah, ini sebenarnya untuk mendapatkan suatu scientific knowledge pada penelitian, itu langkahnya seperti ini. Nah, langkah ini sebenarnya nanti kalian akan sangat familiar, karena langkah-langkah ini adalah langkah yang ada di proposal penelitian, nanti untuk tugas akhir. Jadi, kita harus menentukan dulu, kita cari masalahnya apa, yang mau kita bahas, yang mau kita cari solusi pada penelitian itu masalahnya apa. Setelah tahu masalahnya, kita buat rumusan masalahnya. Dari rumusan masalah, kita ketemu tujuan masalah, lalu kita buat hipotesis. Setelah kita buat hipotesis, baru kita harus memverifikasinya. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara, ada di bawahnya ya nanti. Ya, jadi hipotesis nanti ada penjelasan berikutnya. Nanti dari hipotesis atau jawaban sementara, jadi kita membuat rumusan masalah. Apakah obat A dapat menurunkan kadar gula darah? Itu pertanyaannya. Hipotesisnya adalah obat A memang dapat menurunkan kadar gula darah, tapi itu masih jawaban sementara. Artinya jawaban sementara itu belum terbukti. Maka butuh verifikasi atau pembuktian. Nah, pembuktiannya dengan cara apa? Dari metode dulu. Dari metode keluar hasil pembahasan, maka kesimpulan ternyata memang betul obat A dapat menurunkan kadar gula darah. Gitu. Nah, tinjauan pustaka ini ya tahulah ya, untuk supaya kita mengklarifikasi dan memfokuskan masalah, mengembangkan metode, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, ini hipotesis. Jadi hipotesis itu untuk menjawab perumusan masalah. Hipotesis adalah pernyataan sementara tentang penyebab dan akibat. Contohnya tadi saya sudah kasih, di sini ada contoh lainnya. Nah, arti hipotesis itu ada secara teori dan secara teknik. Biasanya keluar di soal, arti secara teknik itu apa? Arti secara teknik artinya secara kita kerja di lapangan. Di lapangan kita mau buat penelitian, nah kita harus pernyataan tentang variabel independen dan dependen. Independennya adalah obat A, dependennya adalah untuk kadar gula darah, misalnya di contoh tadi. Obat A dapat mengobati diabetes atau menurunkan kadar gula darah. Maka ini arti secara teknik, tapi secara teorinya artinya sebuah jawaban yang harus diuji. Gitu. Itu jawaban secara arti secara teori. Nah, hipotesis yang baik itu adalah jelas dan simpel, sudah punya konsep teori, dapat menjelaskan antara hubungan independen, variabel dependen, dan independen. Apakah obat A dapat menurunkan kadar gula darah? Itu maksudnya jelas, itu menjelaskan gini, misalnya, apakah obat A dapat mengobati diabetes? Nah, ini bukan hipotesis yang bagus. Kenapa? Karena mengobati diabetes itu apa indikatornya? Maka variabel yang digunakan bukan diabetesnya, tapi kadar gula darahnya. Obat A dapat menurunkan kadar gula darah. Ini hipotesis yang lebih bagus. Gitu. Bisa diukur. Kalau mengobati diabetes tidak bisa diukur, tapi menurunkan kadar gula darah bisa diukur. Gitu ya. Spesifik. Dan dibuat sebelum memulai penelitian. Jangan sudah jalan penelitian baru, itu berarti kurang mengerti arti hipotesis. Nah, ini gambaran tadi yang dijelaskan ya. Jadi deductive thinking, kita berpikir dulu dari data yang ada, kita buat suatu pemikiran deduktif, pemikiran logis, kita melakukan hipotesis, dari hipotesis kita buktikan. Ternyata hasil kesimpulan itu menjadi sebuah fakta. Nah, fakta ini menjadi inductive thinking dan menjadi sains. Jadi hasil penelitian itu fakta, dari fakta itu tadi kumpulan fakta, pasien A, pasien B, pasien C, pasien D, ternyata semua kadar gula darahnya turun. Nah, ini disebut inductive thinking. Nah, tapi kita seberapa tahu? Ternyata pada placebo juga turun juga. Tapi kelihatannya turunnya lebih banyak yang dikasih obat A daripada yang placebo. Nah, ini berarti ngefek apa enggak sebenarnya? Nah, itu harus datanya, angkanya ada, tapi kita enggak tahu bedanya sejauh mana. Maka itu butuh statistik tool. Jadi, tadi analisis statistik itu tujuannya adalah untuk inductive thinking. Jadi dari data yang ada, supaya dianalisis untuk disimpulkan, kita butuh
data statistik. Jadi biasanya ada soal nanti di bawah, itu soalnya tentang bagaimana peran dari statistik itu pada inductive thinking, gitu ya. Nah, ini contoh soal. Hal di bawah ini bukan ciri dari ilmu pengetahuan. Bisa dijawab di jawab di chat mungkin. A. Mempunyai objek tertentu, metode untuk mengkaji adalah tertentu, sistematis, berlaku khusus, dan logis. Yang bukan, itu yang mana? Oh ya, udah jawabnya udah benar semua ya jawabannya. Jadi jawabannya adalah D, berlaku khusus. Dia bukan bagian dari ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena misalnya obat A ini bisa menurunkan kadar gula kalau di sini kalau diminum sama orang Jawa. Kalau yang minum orang Papua enggak bisa. Kenapa? Enggak ada alasannya. Nah, dia bilang berlakunya khusus tapi tanpa penjelasan, maka itu tidak bisa. Berlakunya universal, artinya obat ini dapat menurunkan kadar gula di semuanya. Nah, itu baru disebut sebagai ilmu pengetahuan. Pernyataan yang paling lanjut soal berikutnya ya. Pernyataan yang paling benar di bawah ini. Ilmu pengetahuan diperlukan untuk melakukan penelitian. Ilmu pengetahuan diperlukan untuk menambah pengalaman. Ilmu pengetahuan berfungsi meningkatkan kesejahteraan manusia. Ilmu pengetahuan diperoleh dengan cara deduksi atau induksi. Ilmu pengetahuan diperoleh melalui intuisi. Jadi beberapa jawaban di sini benar, tapi yang paling benar yang mana? Jadi paling penting dari apa yang dilakukan fungsi dari ilmu pengetahuan itu, yang mana yang paling benar? Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Ya, ada yang jawab C sama D ya rata-rata ya. Kebanyakan jawab C. Ya, kebanyakan jawab C, tapi ada beberapa jawab D. Jadi yang benar, yang paling benar adalah manfaat dari ilmu pengetahuan itu sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Jadi jawabannya adalah C. Sedangkan D itu bukan cara deduksi atau induksi. Cara deduksi atau induksi itu adalah cara berpikirnya. Deduksi dan induksi itu adalah cara untuk menentukan dari data kita mau menguji ilmu pengetahuan itu, kita berpikirnya secara deduksi dan induksi, tapi membuktikannya ya harus ada verifikasinya. Sedangkan deduksi dan induksi itu belum lengkap sebagai data untuk memverifikasi dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Gitu ya. Jadi jawaban yang lain kurang benar, yang paling benar adalah jawaban yang C. Untuk menyusun ilmu dan pengetahuan kedokteran dibutuhkan, gampang ini ya, A. Pemikiran deduktif induktif, pembuktian, etika, estetika. Sudah jelas ya jawabannya ya, coba lihat. Ya, sudah jawab semua, ya jawabannya benar. Ya, jawabannya pemikiran deduktif, induktif, pembuktian, etika, dan estetika. Jadi harus ada etika di situ. Kenapa? Karena kalau tidak ada etika, maka pemanfaatannya bisa disalahgunakan. Gitu ya. Nah, pembuatan senjata biologis untuk pemusnahan suatu kelompok etnis tertentu adalah bertentangan dengan asas keilmuan, ontologis, aksiologis, epistemologis. Yang mana? Ya, jawabannya sudah benar semua ya. Ketika ontologis itu apa, aksiologis itu adalah untuk apa, epistemologis itu adalah bagaimana. Sedangkan di sini, untuk apanya adalah bertentangan, karena dia tidak untuk kesejahteraan manusia, tapi dia justru bertentangan untuk pemusnahan suatu kelompok. Maka dia bertentangan dengan asas keilmuan aksiologis. Lanjut soal berikutnya, pernyataan yang benar tentang arti teknis dari hipotesis. Sudah ya.
Jawabannya yang mana? Pertanyaan yang benar tentang arti teknis dari hipotesis adalah pernyataan yang belum mapan dalam hal kebenaran dan harus diuji tentang hubungan antara variabel yang akan diuji. Jawaban yang paling mungkin dari masalah penelitian, kesimpulan teoritis, suatu prediksi intelektual. Gampang ya, tadi sudah saya jelasin ya. Ya. Beberapa masih jawab A, tapi hampir semua jawab B ya. Sudah benar jawabannya B. Karena, sorry. Jadi jawabannya adalah B, pernyataan tentang hubungan antar variabel yang akan diuji. Karena di sini adalah arti secara teknis, artinya saat di lapangan, saat kita membuat hipotesis, misalnya di proposal, kita harus menuliskan hubungan antara variabel yang akan diuji. Sedangkan yang A, yang C, yang D, dan E itu adalah arti secara teori. Jadi memang semuanya benar, itu arti dari hipotesis, tapi yang secara teknis yang bakal kita praktekkan saat kita membuat proposal, saat kita membuat penelitian, itu yang B. Kita mencari hubungan antar variabel yang akan diuji. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan seringkali dilakukan analisis statistik. Analisis statistik bermanfaat untuk pemikiran deduksi, penyusunan hipotesis, penyusunan masalah, proses verifikasi, dan pemikiran yang induktif. Jawabannya rata-rata D, E, D, E. Kebanyakan D ya, daripada E. Sudah saya jelaskan tadi sebenarnya. Ada yang jawab E juga, D, E, ada yang jawab. Ya, jadi tadi saya sudah agak saya tekankan tadi di atas, bahwa analisis statistik itu berfungsi untuk pemikiran yang induktif, dalam artian bahwa ketika kita sudah proses verifikasi, kita akan mendapatkan suatu data. Di atas tadi ya. Nah, ini nih. Di sini adalah ketika setelah hipotesis kita lakukan pemeriksaan, kita mendapatkan pemeriksaan ini sebuah verifikasi, examination process ini adalah verifikasi, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang berupa adalah fakta. Nah, statistik ini adalah memanfaatkan fakta-fakta yang ada menjadi suatu pemikiran yang induktif. Jadi inductive thinking ini menggunakan menggunakan analisis statistik untuk menghasilkan kesimpulan berupa sains atau ya untuk kesimpulannya itu sendiri. Jadi jawabannya tadi adalah ya pemikiran yang induktif. Kalau verifikasi itu masih di sebelumnya. Gitu ya. Dalam metode ilmiah, tahap berikutnya setelah merumuskan permasalahan adalah merumuskan hipotesis, membuktikan hipotesis, menjawab hipotesis, menyusun jawaban terhadap permasalahan, menemukan alternatif solusi terhadap permasalahan. Ya, ini rata-rata jawabannya A. Dan jawab. Ya, rata-rata hampir semua A ya. Ya, betul ya, jawabannya adalah A, merumuskan hipotesis. Jadi setelah masalahnya sudah dirumuskan, baru kita merumuskan hipotesis. Setelah itu baru kita membuktikan hipotesis, yaitu proses verifikasi kita lakukan, membentuk metodenya, setelah metodenya kita jalankan penelitiannya. Gitu ya. Nah, pada suatu penelitian, insiden rata-rata hipertensi di Indonesia adalah 20%. Kesimpulan tersebut berdasarkan pemikiran logis yang disebut premis mayor, premis minor, deduktif, atau induktif. Gampang ya, tinggal main, walaupun nggak paham sebenarnya bisa main eliminasi langsung ketemu jawabannya ya. Jawabannya, ada yang jawab A, ada yang jawab D. Ada yang jawab lagi. Jadi jawabannya, ini banyak yang salah ya. Jadi jawabannya adalah
induktif. Kenapa induktif? Jadi ini adalah hasil penelitian. Jadi insiden rata-rata hipertensi di Indonesia adalah 20%. Nah, ini adalah umum, ujungnya itu umum. Jadi hasil penelitian, mungkin di penelitian itu, ini kan kesimpulan, itu mungkin di penelitian itu, ternyata dilihat di negara, di kota ini, di kota ini, kota ini, kota ini, segini. Maka rata-ratanya adalah 20%. Jadi dari khusus, ujungnya adalah umum di Indonesia. Insiden rata-rata di Indonesia 20%. Maka ini adalah kesimpulan yang induktif. Kalau deduktif itu umumnya di awal, lalu menjadi khusus. Itu biasanya pada tahapan awal dari penelitian. Kita mengambil data, dari data kita olah menjadi sebuah hipotesis, itu pemikirannya deduktif. Tapi dari hasil penelitian kita kembalikan ke umum lagi, itu adalah pemikiran yang induktif. Gitu ya. Nah, domain aksiologis yaitu ilmu pengetahuan harus mempertimbangkan. Gampang yang tadi sudah ada penjelasannya juga, kelestarian ilmu kecuali kelestarian ilmu pengetahuan. Jadi semua yang berhubungan dengan manusia, kodrat manusia, martabat, semua kesejahteraan manusia itu diperlukan. Kelestarian ilmu pengetahuan ini pengecualian. Artinya yang dilestarikan bukan ilmu pengetahuannya, tapi kesejahteraan manusianya. Lanjut ini. Ya. Kita lanjutkan ke learning style atau metode belajar. Jadi ini mungkin sudah pada belajar semua, gampang ya ini sebenarnya. Dari teorinya Neil Fleming dibagi menjadi 3, ada visual learner, auditory learner, ada kinesthetic learner. Visual yaitu secara melihat. Jadi biasanya yang suka belajar seperti ini tuh yang biasanya yang suka baca slide, melihat di slide, baca-baca. Kalau auditory itu pendengaran, artinya dia suka mendengarkan, suka diskusi. Biasanya banyak tanya ke, biasanya lebih nyantol kalau belajar pas waktu diskusi sama kelompoknya. Kalau kinestetik biasanya yang suka dipraktekkan, jadi langsung kayak nggak bisa diem kalau lagi belajar itu kepingin dicontohin kayak gimana, tangannya nggak gerak. Kalau misalnya praktikum anatomi paling enak sebenarnya kinestetik karena dia bisa kayak meraba-raba, oh ini di sini, ini posisinya di sini gitu. Jadi gampang ya, ini visual, auditory, kinestetik. Nah, sedangkan learning style yang menurut Richard M. Felder itu ada 4 dimensi, aktif dan reflektif, sensing dan intuitif, visual dan verbal, sekuensial dan global. Nah, ini harus diingat pasangannya ya. Aktif itu pasti berkebalikan dengan reflektif, sensing berkebalikan dengan intuitif, visual berkebalikan dengan verbal, sekuensial berkebalikan dengan global. Jadi nggak mungkin satu orang punya aktif sekaligus reflektif, karena itu berkebalikan ya. Jadi aktif itu adalah learning by doing. Dia ngelakuin dulu, baru dia paham. Oh, begini maksudnya. Kalau reflektif, dia belajar dulu, dia baca dulu, terus waktu dilakuin, oh ini sama kayak yang tak baca. Nah, itu reflektif. Berbeda, yang satunya langsung jalanin dulu, baru dia paham. Dia nyoba memahami dulu, baru dijalanin. Itu reflektif. Beda sama pasif loh ya. Kalau pasif itu dia asal nerima, baca buku aja itu pasif. Tapi ketika setelah itu dia coba untuk melakukan apa yang dia pelajari, itu sudah menjadi suatu yang aktif. Tapi ketika membaca dulu baru melakukan, itu sifatnya adalah reflektif. Nah, ada yang sensing dan intuitif ya. Jadi yang sensing ini dia akan mempelajari fakta yang ada, lalu disesuaikan dengan metodenya. Jadi dia mempelajari dulu, baru ada masalah disesuaikan dengan apa yang dia pelajari. Sedangkan kalau intuitif, jalani dulu aja. Dia jalani, dia temukan fakta, oh ada permasalahan gini, dia langsung solusinya muncul berdasarkan pemikirannya. Jadi dia lebih inovatif ya daripada yang sensing ini biasanya dia kurang inovatif karena ngikut apa yang dia baca. Kalau agak beda sedikit dengan apa yang dia baca, dia agak bingung dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kalau intuitif karena dia terbiasa istilahnya gas dulu aja. Nah itu dia lebih inovatif, tapi kadang awal-awalnya bisa banyak salahnya dulu. Jadi perbedaannya di situ ya. Kalau sensing ini dia lebih hati-hati,
Tapi kadang ketika ada masalah yang dia tidak baca di situ, dia bingung untuk menyelesaikannya. Nah, perbedaan lagi adalah visual dan verbal. Visual dia melihat, kalau verbal itu dari ucapan, dari tulisan. Dia gampang ya ini bedakannya. Satu melihat video, gambar, grafik. Kalau yang verbal itu dari ucapan, diskusi, gitu. Nah, yang terakhir sekuensial sama global. Yang satunya adalah sekuen. Kalau kalian mungkin di PMS 1 sudah ada ya pelajarannya tentang DNA, pasti ada sekuen DNA. Sekuen itu urutan. Jadi dia belajar itu harus urut. Habis A, B, C, D. Ketika guru atau yang menjelaskan itu dia loncat-loncat, bingung dia. Biasanya dia akan belajar lagi, dicoba diurutkan sendiri. Itu sequential learner. Kalau global learner, dia kalau belajar dijelasin baru satu materi, dua materi, dia masih bingung. Tapi ketika semua sudah jelasin, lengkap, baru dia paham. Karena dia, global. Dia bisa nangkepnya dari luas dulu, baru dia lebih paham. Kalau dia spesifik dulu, dia agak bingung. Gitu. Masuk di soal. Ya. Kecepatan membaca. Iya, kita masuk soal. Ini ada beberapa soal, coba dijawab. Gampang ya, kalau tentang membaca ini tidak susah sebenarnya. Karena bisa dinalar juga. Biasanya yang dapat mengurangi membaca. Sudah jelas kalau kita sambil, jawabannya semua benar ya. Jawabannya sama semua, jawabannya C. Membaca sambil melafalkan teks. Itu akan memperlambat kecepatan kita membaca. Walaupun sebenarnya membacanya dalam hati juga agak memperlambat. Terus yang bawah itu membaca tanpa menggerakkan kepala. Kalau dia menggerakkan kepala itu juga mengurangi. Jadi yang gerak itu bola matanya aja. Lanjut soal berikutnya. Bila seseorang merasa lebih mudah memahami sesuatu dengan cara berdiskusi dan mengaplikasikan langsung apa yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, maka orang tersebut termasuk orang yang memiliki gaya A. Reflektif, B. Visual, global, aktif. Gampang ya. Jawabannya lewat. Ya udah terlanjur kepencet juga. Ya jawabannya D semua ya jawabnya ya. Jawabannya adalah aktif ya. Dia secara diaplikasikan dulu, baru dia pahami. Itu orang yang belajar dengan gaya aktif. Nah, ini saya kasih ininya dulu, SQ4R. Ini adalah metode mempelajari, learning, metode belajar biasanya pada orang yang ingin belajar secara lebih dalam, itu dia menggunakan SQ4R. S-nya adalah survei, Q adalah question, 4R adalah read, recite, write, review. Ya, record ini tidak ada, yang ini tidak ada. Jawabannya ada menjawab D, review ya. Gampang ya, mengulas kembali sesuatu yang sudah dilakukan. Metode SQ4R ini kalau benar-benar diterapkan sebenarnya dalam menjalani kuliah kedokteran ini lebih enak loh. Karena memang metode yang paling bagus itu setelah kita, jadi kita setelah paham gambaran umum dengan survei, lalu kita baca, pertama sebelum kita baca, kita lakukan, berikan pertanyaan, Q dulu, question. Jadi setelah kita dapat gambaran umum dari survei, kita berikan pertanyaan ke diri kita sebelum kita benar-benar membaca. Dari situ, itu metode yang lebih efektif ketika buat orang belajar. Jadi ketika dia membuat pertanyaan dulu, baru dia mencari jawabannya, itu lebih nyantol daripada dia langsung baca. Gitu ya. Ini di luar buat soal di ujian, tapi ini tips saja. Jadi memang metode ini memang benar bagus untuk belajar. Jadi dengan kita membuat pertanyaan dulu sebelum kita baca dan menulis, itu akan membuat kita lebih nyantol di memori dibandingkan kita langsung membaca tanpa menanyakan apa yang ingin kita pelajari gitu ya.
Nah, ini penjelasannya tadi. Jadi kecepatan membacanya ratanya itu kalau mahasiswa itu minimal kalau bisa 300 kata per menit. 250 kata itu udah dewasa secara umum. Ya, diingat aja ya, ini biasanya kalau soal keluar ya angkanya aja yang keluar. Berapa kalau pada mahasiswa 300 kata. Nah, faktor-faktor tadi ya, salah satunya tadi vocalization diucapkan. Ini ada beberapa, limited perceptual span, excessive fixation, membaca kata demi kata. Sedangkan kalau misalnya itu bukan sesuatu yang harus dihafalkan, kita tidak perlu membaca kata demi kata, kita bisa baca sebagian kata yang mewakili kalimat tersebut. Regression, kebiasaan membaca berulang-ulang yang tidak disadari. Baca aja terus. Kalau vokalisasi tadi diucapkan, yang diucapkan, dipahami aja. Subvocalization diucapkan dalam hati. Physical habit sambil main, sambil gerak-gerakkan kaki, itu juga bisa mengurangi kecepatan membaca. Terus sambil nonton TV, sambil makan, apalagi ya, itu jelas menurunkan konsentrasi banget. Dan kurang berlatih, jadi kadang ada beberapa mahasiswa yang lebih dia memang tipenya seperti tipe mendengarkan, tapi bukan berarti membaca itu menjadi diabaikan. Jadi walaupun dia tipe mendengarkan, dia harus tetap harus sering baca. Karena di kedokteran itu sendiri nanti bakal sering kita disuruh membaca, disuruh yang sifatnya kita proaktif sendiri. Susah jika kita kurang latihan baca, maka kecepatan bacanya jadi lambat dan kedepannya nanti kalau disuruh membaca keteteran sendiri. Jadi memang harus dipaksakan kalau misalnya bagi tipe-tipe yang suka enggak cocok aku lebih senang dengerin daripada baca. Nah, itu tapi bukan berarti menjadi excuse dia untuk tidak membaca, gitu ya. Nah, ini tipe membaca berdasarkan apa yang dia baca. Kalau scanning itu untuk mencari kata kunci. Skimming mencari ide pokok. Biasanya orang yang biasanya bilang, aku baca buku 1 hari sekali. Kadang itu dia skimming. Jadi dia mencari dalam satu paragraf itu ide pokoknya di mana. Dia langsung dapat poinnya. Jadi bacanya bisa lebih cepat. Itu tergantung apa yang dibaca juga. Like reading, membaca untuk hiburan atau novel, word by word. Nah, ini biasanya pada orang yang baru mempelajari, misalnya mahasiswa FK baru terus mau belajar jurnal kedokteran yang bahasa Inggris, di mana banyak kata-kata yang kurang familiar. Nah, itu mungkin baca kata per kata, dipahami, tidak ngerti, mungkin buka Google Translate, buka apa. Nah, itu tipe membaca yang word by word. Nah, masalah, bukan berarti itu salah, itu memang metodenya, kalau memang kurang familiar terhadap informasi tersebut. Nah, baru yang study reading itu tadi SQ4R tadi ya. Ini tadi sudah, preview itu untuk baca judul, review buku, scanning itu untuk materi yang dicari. Biasanya scanning ini sering kalau kita pakai buat apa? Mencari data-data untuk penelitian apa, itu kita scanning baca yang khusus di bagian yang kita cari aja. Gitu ya. Nah, tadi ini yang saya sudah jelaskan tentang SQ4R. Survei dulu, kita lihat secara umum dulu. Jadi kita dapat bayangan. Dari dapat bayangan itu kita buat pertanyaan. Baru setelah itu read, recite, write, baru di-review. Review ini penting juga. Kalau nggak di-review, gampang nguap eman. Gitu ya. Nah, ini metodologi search engine ya. Ini gampang ya untuk anak milenial zaman sekarang, ini harusnya bukan hal yang susah ya search engine ini. Jadi dia untuk mampu memanfaatkan internet sebagai sumber pencarian data ilmiah, lalu menguasai ya, lalu menguasai langkah pencarian data ilmiah pada online database yang sederhana dan tersedia. Jadi kita harus bisa membedakan apa yang dimaksud dengan search engine, apa yang dimaksud dengan
online database. Jadi search engine mesin pencari, online database itu database ya. Kalau search engine gampang, Google, Yahoo, pokoknya segala sesuatunya yang berhubungan dengan mencari. Tapi yang lain kayaknya jangan dipakai ya. Sekarang semuanya pakainya Google semua ya. Kayak google.com itu search engine. Tapi ketika kita masuk scholar.google.com, maka ini sudah namanya database. Karena yang keluar dari Google Scholar ini semuanya adalah sudah mengeksklusi data-data yang tidak ilmiah. Jadi hanya menghasilkan hasil yang akademis, jurnal, buku, paper, conference, database penelitian, tidak ada dari blog Wikipedia, nggak mungkin muncul di Google Scholar. Jadi kalau misalnya kita mau mencari data ilmiah, misalnya disuruh tolong kamu cari, nanti kalau sudah semester-semester atas, atau mungkin dari semester awal juga pasti bakal mulai menggunakan namanya Google Scholar lebih sering. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, cuma kalau bisa mahasiswa kedokteran harus jago bahasa Inggris ya, karena data-data itu lebih banyak dipublikasi dalam bahasa Inggris dibandingkan dalam bahasa Indonesia. Nah, dari Google Scholar ini juga gampang di-download-nya. Biasanya kalau sudah memang dia gratis, dia ada link-nya buat di-download gitu. Nah, kalau misalnya kadang tolong buat makalah 10 tahun dengan daftar pustaka 10 tahun terakhir, maka kita bisa men-setting tahunnya dalam 10 tahun terakhir, atau misalnya disuruh 5 tahun terakhir. Jadi pencariannya ini aja, pencariannya sexual dysfunction 1.330.000. Sedangkan nggak mungkin lah kita mau mencari semua, kita pasti cari yang halaman beberapa pertama saja. Nah, untuk menyempitkan pencarian, kita bisa cari, oh, aku maunya yang 5 tahun terakhir, gitu. Nah, ini kalau memperluas. Jadi misalnya, wah aku cocok sama penelitian ini. Mungkin ada enggak penelitian lain yang bahas tentang penelitian ini? Nah, kita lihat penelitian lain yang pakai daftar, salah satu daftar pustakanya adalah penelitian yang ada. Jadi disitasi itu artinya diambil sebagai referensi gitu ya. Jadi ada 4.786 penelitian atau artikel ilmiah yang menggunakan artikel ilmiah sexual dysfunction in the United States prevalence and predictor ini sudah disitasi di 4.786 artikel gitu ya. Nah, ini juga bisa kalau misalnya daripada nyari kata kunci lagi, aku udah cocok ini disimpan di My Library. Dan nah ini juga misalnya kalian mau bikin daftar pustaka, kadang kalau aku males mau ngikut daftar pustakanya sesuai sama yang harus ngetik satu-satu, sudah aku cari aja misalnya oleh jurnal ini. Aku cari jurnal itu di Google Scholar, terus aku pencet site-nya, langsung muncul kan dia model yang di apa, kita sesuaikan sama yang kita pakai buat skripsi kita. Bisa pakai metode ini, tapi kadang juga bisa pakai kalau tahu nanti tentang Mendeley itu, dan beberapa aplikasi, ada aplikasi-aplikasi yang buat mengambil sitasi dari data penelitian gitu ya. Dan nah ini juga kenapa ini dimasukkan dalam materi, karena ProQuest itu sudah, jadi UB itu dan FKUB itu sudah membayar ke ProQuest sehingga mahasiswa UB dan karyawan UB semua bisa mengakses ProQuest dengan gratis. Jadi kalau tidak dimanfaatkan rugi. Dia datanya banyak, tapi tidak bisa diakses kalau tidak pakai hotspot UB. Atau biasanya kadang dari perpus pusat bisa ngasih passwordnya, gitu ya. Jadi tidak bisa keluar dari Google langsung, biasanya enggak. Google Scholar biasanya dia kadang nggak mengeluarkan ProQuest, karena ProQuest harus dicari di dalam ProQuest sendiri. Gitu. Ini juga database penelitian. Lalu ada UpToDate. UpToDate juga ini salah satu database penelitian. Database untuk itu ya. Itu untuk materinya sebenarnya masih ada.
Untuk Kak Tanti. Ya, Kak Toha, alhamdulillah sudah selesai ya materinya ya teman-teman. Kita akan bahas soal UTS BMS 1 untuk pertemuan pertama. Hari Sabtu kita bahas UTS BMS 1 untuk pertemuan kedua, dan yang terakhir UTS BMS 2A gitu ya. Teman-teman, halo, suara saya masuk nggak ya? Masuk Kak Tanti. Halo, maaf, belum masuk ya. Masuk tapi pelan tadi. Oh iya, maaf ya teman-teman. Jadi besok jangan lupa tetap di jam yang sama, jangan terlambat ya. Jangan terlambat, besok jam 18.30. Sebelumnya kalau bisa udah join, kita akan bahas soal UTS BMS 1 pertemuan pertama. Kemudian Sabtu kita bahas UTS BMS 1 pertemuan kedua, dan Minggu kita bahas UTS BMS 2A ya teman-teman ya. Mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Bagaimana Kak Toha, apakah ada pesan-pesan terakhir buat teman-teman kita, adik-adik mahasiswa baru PD 2020? Oh iya. Mungkin pesannya yang pertama selamat ya. Selamat menikmati masa menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran, itu cukup bisa dinikmati lah. Nanti mulai banyak ujiannya, harus banyak belajarnya, kita harus pintar memanage waktu juga, dan kalau bisa materi yang saya sampaikan ini dan materi berikut-berikutnya jangan cuma sekedar buat ujian aja, karena kedepannya nanti bakal dipakai juga sampai nanti kita menjadi dokter. Kurang lebih itu aja Kak Tanti. Oke, iya. Betul banget sih, tetap kita harus belajar ya, jadi long life learning ya. Cuman di Mas Club teman-teman nanti bisa kita kasih strategi-strategi yang tepat untuk menghadapi ujian gitu ya Kak Toha. Karena kalau kita mau ujian ya harus ada strateginya. Tapi untuk menjadi dokter bukan hanya untuk belajar di ujian, tapi belajar seumur hidup tetap ya. Oke, sekian dulu. Mungkin kita tutup dengan doa ya Kak Toha, tadi kan dibuka dengan doa ya. Jadi kita tutup dengan doa, semoga ikhtiar apa yang kita pelajari hari ini insya Allah bermanfaat. Akan lebih bermanfaat lagi kalau teman-teman bisa sharing ilmunya ke teman-teman yang lainnya juga. Ya, kita sih nggak masalah ya selama bermanfaat dan membantu adik-adik kita semuanya. Kita malah senang ya. Oke, berdoa menurut agama masing-masing, dipersilakan. Oke, dapat diakhiri. Sampai jumpa besok ya teman-teman semua. Kalau teman-teman lainnya ada yang mau join, boleh silakan. Teman-teman lainnya diajak ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Toha. Assalamualaikum. Makasih Kak. Terima kasih Kakak-kakak. Iya, Terima kasih Kak. teman-teman. Makasih Kak. Jumpa besok ya. Terima kasih banyak Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Ya.